metode berikutnya dalam menyelesaikan sistem persamaan linear ini adalah dengan menggunakan Cramer's Rule atau aturan Cramer. Sebenarnya metode pendekatan matriks dan juga Cramer's Rule ini akan sangat berguna jika persamaan linear adik-adik itu terdiri atas sistem persamaan linear adik-adik itu terdiri atas variabel yang banyak gitu ya. Sehingga misalnya sampai persamaan linear 5 variabel, 3 variabel, 4 variabel gitu, yang menyebabkan proses eliminasi dan substitusi itu harus terjadi berulang-ulang. Nah, jadi tidak efisien, makanya kemudian muncul metode grafik ini metode matriks ini. Jadi yang pertama tadi dengan menggunakan inverse, yang kedua ini ada dengan menggunakan aturan Cramer. Nah, tapi berhubung kita baru pengenalan dasar, jadi aturan Cramer ini diperkenalkan untuk menyelesaikan matriks di persamaan linear 2 variabel. Belum kita bawa ke persamaan linear yang variabelnya lebih banyak gitu. Nah, inti dari penggunaan aturan Cramer adalah kita akan mencari determinan dari matriks A atau matriks dari koefisien ya. Kemudian nanti kita bandingkan dengan nilai dari DK atau determinan dari matriks koefisien yang elemen tertentunya, kolom tertentunya itu diganti dengan matriks koefisien. Jadi elemen-elemen dari matriks koefisien. Jadi kodenya adalah DK. K-nya bisa D1, D2 dan seterusnya. Nah, D saja adalah determinan dari matriks A. Nah, cara mencari solusinya atau X1, X2 dan seterusnya itu adalah dengan membagi nilai determinan yang diperoleh dengan mengganti elemen tertentu pada matriks koefisien dengan matriks konstanta ya, dengan determinan aslinya. Nah, bagaimana itu caranya? Kita langsung aja lihat dari contoh soal. Misalnya kita mau menggunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6 dan x tambah 5y sama dengan negatif 4. Nah, bisa Adik-adik cermati dulu mana yang merupakan matriks koefisiennya, silahkan dicermati dulu. Nah, jadi misalnya di sini kita punya matriks 2x sistem persamaan linear 2x tambah 3y sama dengan 6 dan x tambah 5y sama dengan negatif 4. Di sini matriks koefisiennya adalah 2, 3, 1, dan 5 ya. Jadi matriks A kita adalah 2, 3, 1, dan 5. Nah, determinan dari D itu adalah D yang pertama adalah determinan dari A, matriks variabel A. Jadi matriks koefisien A yaitu 2 kali 5 dikurang 3 kali 1. Sudah adik-adik? Sehingga diperoleh hasilnya adalah 10 kurang 3 sama dengan 7. Kemudian kita cari DK-nya, jadi D1 dan D2-nya dengan mengganti nilai dari kolom. Jadi kalau D1 kita ganti kolom pertama ya. 21 ini kita ganti dengan elemen dari matriks konstanta. Jadi kita ganti 2 dan 1 dengan 6 dan negatif 4. Jadi kita cari determinannya. Kemudian untuk D2 kita ganti elemen dari ini, kolom kedua 3 dan 5 itu kita ganti dengan 6 dan negatif 4. Nah, setelah itu kita tentukan nilai determinan-determinannya. Nah, setelah itu kita cari nilai variabel-variabelnya. Jadi X1 adalah D1. Jadi tadi kan kita udah ganti ya kolom pertama dengan 6 dan negatif 4. Kita cari determinannya. Jadi 6 kali 5 dikurangi 3 kali negatif 4. Jadinya 30 tambah 12. Kemudian untuk determinan yang kedua atau D2 itu 2 kali negatif 4 dikurangi 6 kali 1. Jadi jawabannya negatif 14. Nah, X1-nya adalah 42 ini. 42 ini kita bagi dengan 7 ya. Kemudian untuk
X2 itu kita bagi 14 ini dengan 7, yang ini. Oke. Nah, jadi diperolehlah hasil X1, X2 dari persamaan tersebut dengan menggunakan aturan Cramer. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa coba kerjakan soal yang ada di diskusi nomor 3. Silakan.